Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam di Tanjung Kai. Yang jawab salam mudah-mudahan sing loba duit. Tentang karena duitnya. Barokah pengajian, mudah-mudahan orang sadaya jembari rizki halal dan barokah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra wa as'adahu bil mi'raji ila samawati wa ila sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi dzikr. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Al-ayah wa qala aidan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wal ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna Isra'i wa mi'raji ta'limun li ummati. Al-hadits wa qala aidan as-salatu 'imaduddin idza kubilat sa'irul a'mal wa idza ruddat sa'irul a'mal. Al-hadits wa qala ba'dul ulama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ibu-ibu kedah eling pan ayeuna seueur paling sanes paling baju jeung samping seueur geh no maling pingping. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Pan ayeuna zaman riweuh seueur parawan rarene tatang kamani garere indung bapa nakalina. Allah
Umma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana mugi Gusti ngaberkahkeun bulan Rajab sareng Sya'ban mugi Gusti ngadugikeun ka kami bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana sareng mugi ngahasilkeun kasadaya pamaktadan sareng mugi ngahapunten kasadaya kasalahan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu habibul karim wa nahnu insyaallah ta'ala nadzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil langkung dipayun. Hayu orang sasarangan panjatkeun puja puji serta syukur ka Zat Rabbul Ghafur mangkana nu ngurusnakeun sehingga alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang sadayana tiasa berkumpul dalam rangka memperingati, merayakan, memuliakan dan mengagungkan di Isra dan dimi'rajkannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita, perayaan kita senantiasa tercatat amalan solihan makbulan di hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kehariban alam, kekasih hati belahan jiwa seorang reformis kelas dunia bahkan akhirat. Siapakah dia? Dia adalah orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita sayangi, orang yang sangat kita dambakan akan syafaatnya, yaitu habibuna wa syafi'una wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluargina, sahabat, tabi'in, atba' tabi'ina, terlebih-lebih kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing selalu diwubuh ke rahmat sareng kawilujengan fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatidil kiram, tuan-tuan guru bari terbaik baik setempat maupun undangan, bil khusus yang mulia guru orang sadaya Kiai Haji Syahruddin, Kiai Bakri, Kiai Anwar, kesepuhan urang al mukarram Abah Haji Jaka, Abah Haji Ahmad, beserta reng-rengan para guru nusanesna anu hapunten pisan teu tiasa disebatkeun satu persatu ku disimapi insyaallah. Moal ngirangan rasa hormat sareng takdim disimapi ka sadayana. Anu sadayana para dewan guru ku disimapi sangat dihormat, diteda pisan pidoana dan mudah-mudahan selalu ditarambih kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga yang mulia
Sohibul wilayah yang punya kawasan, Bapak Lurah beserta staf, Ketua RW, Ketua RT juga yang saya hormati dan Allah muliakan. Mudah-mudahan para pimpinan kita senantiasa Allah jadikan pimpinan yang amanah, amin. Yang dapat menteladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin ya rabbal. Juga yang mulia para kesepuhan, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriin, santriat, remajawan, remajawati, katut murang kali sadayana, parantos ikhlas ridho menghadiri pengawasan yang patut saya banggakan. Mudah-mudahan sadayana selalu mendapat cucuran rahmat, nikmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Rabbal, teristimewa segenap jajaran panitia beserta elemen masyarakat Kampung Jujuluk. Mudah-mudahan segenap jajaran panitia senantiasa selalu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah, amin. Ya Rabbal. Saudari pemandu acara juga yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa selalu tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Rabbal. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Yalah ka tukang son ieu. Digana son langganan ieu. Son langganan ieu, terongi doang kieu deui. Son langganan ya. Mudah-mudahan tukang son tambah jembar rezeki ku Allah, amin. Sehat selalu. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dadi acana disimbabin raskeun kana cariosan terlebih dahulu. Disimabi hoyong iringan ngabantus doa ka segenap panitia beserta elemen masyarakat Kampung Jujuluk. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan tikawit-wit harta-harti tenaga maupun pikiran tercurahkeun kana acara, mudah-mudahan senantiasa enggal-enggal ibaros ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Dengan balasan anu berlipat ganda, anu sanggup menjadikan saksi, sanggup menjadikan bakal pikeun jaga di yaumil jaza, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan masyarakat setempat beserta jamaah yang ada, Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat, Allah luaskan rezekinya dalam halal dan barokah, dan Allah berikan kehidupan berumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Allah berikan nasib berangkat haji dan umrah ke tanah suci Mekah Mukarramah. Malika dongkap kana waktosna mugia ting husnul khatimah, amin ya rabbal. Jam sabaraha bu? Jam 10 langkung 5 menit. Insya Allah kita ngaji ke depan 1 jam. Insya mudah-mudahan ada kekuatan, ada taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Rabbal. Ibu kuat 1 jam, 2 jam, 3 jam, bapakna moal kuaten. Biasa pan ibu terus pak ternyaho bapak nangis lelesnya. Lelesan bapak masih semangat, masih setia, buka dikit. Oh iya. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi terjadi pada bulan apa, Bu? Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan naon? Halo? Bulan Rajab bulan naon? Bulan istighfar. Bulan Rajab bulan istighfar. Bulan Sya'ban bulan sholawat. Ramadan bulan Al-Quran, penuh dengan Jujuluk mana suaranya? Penuh dengan rahmat ilahi. Bulan Rajab bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulannya Nabi. Ramadan bulannya umat. Penuh dengan
penuh dengan rahmat ilahi. Bulan Rajab membersihkan badan, bulan Syaban membersihkan hati, Ramadan membersihkan ruh. Agar kita menjadi takwa. Alhamdulillah. Isra ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi terjadi pada bulan tanggal 27. Alhamdulillah. Ya Allah. Sebelum Allah mengisrakan Nabi kita, sebelum Allah memi'rajkan Nabi kita, tentu ada asbabnya, betul. Ayah sabab ke, pasti ayah sabab. Abdi tiasa calik di panggung kehormatan di kota Jujulu, tentu ada sababnya, betul. Likulli syai'in sababun, segala sesuatu tentunya mempunyai sabab. Ibu gaduh putra te, ayah sababna te, apa sih sababnya? Bapana kotoker, ibu na gepeng kawas TTP, apa TTP? Borosok anak, alhamdulillah. Adanya anak, tentu adanya sabab, betul. Segala sesuatu ngagaduhan sabab. Segenap para malaikat langit mendiskusikan 4 perkara: darajat, munjiat, muhlikat, kafarat. 4 perkara tidak terpecahkan oleh seluruh malaikat langit, betul. Akhirnya malaikat langit munajat ke Allah, rekes ke Allah, ngadehus ke Allah, ngadoa ke Allah. Yang bisa memecahkan 4 perkara tersebut hanyalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sedangkan baginda kita ada di planet bumi, makanya planet bumi planet termulia, betul, dibanding dengan planet-planet yang lain. Kenapa bumi jadi planet termulia? Karena di bumi ada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Planet bumi terbagi beberapa benua, betul. Yang paling mulia dari sekian banyak benua adalah benua Asia, betul. Karena di benua Asia ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Benua Asia terbagi beberapa bagian. Ada Asia Tenggara, ada Asia Barat, ada Asia Timur. Yang paling mulia adalah Asia Barat. Kenapa? Sebab di Asia Barat ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Asia Barat terdiri dari beberapa negara. Ayah Saudi Arabia, ayah Irak, ayah Iran, ayah Kuwait, ayah Qatar, ayah Dubai, ayah Oman, dan lain sebagainya. Yang paling mulia adalah Arab Saudi, betul. Kenapa Arab Saudi jadi negara termulia? Karena di Arab Saudi ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Arab Saudi terdiri dari beberapa kota. Ada Mekah, ada Jeddah, ada Riyadh, ada Madinah, dan lain sebagainya. Yang paling mulia adalah kota Mekah, betul. Sebab di Mekah lah dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tiap berangkat ke Mekah, otos daftarna kacan mulai daftar aina 40 tahun atau sana. Mudah-mudahan air rakit karena amin ya Rabbal. Kota tersuci sedunia, kota termulia sedunia, kota
kota terhebat di dunia. Masya maka Mekah jadi pusat dunia. Bila mana Mekah aman, insya Allah negara-negara yang lain pun akan aman. Kalau Mekahnya hancur, dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Naudzubillah, amin. Naudzubillah, amin. Sekarang Mekah masih aman, terkendali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan negara-negara yang lain pun Allah amankan. Amin. Terutama saudara-saudara kita yang seiman dengan kita, yang akidah dengan kita. Semoga Allah berikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal. Negara apapun yang menjajah saudara kita, semoga segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Lanjut. Sedangkan Nabi kita termulia, afdolul maujudat, afdolul makhlukat, ada di bumi. Segenap para malaikat terkes ke Allah. Hanya baginda Nabi kita doang yang bisa menjelaskan, menjabarkan 4 masalah tersebut. Darajat, munjiat, muhlikat, dan kafarat. Akhirnya dengan ringkasnya Nabi kita diangkat oleh Allah Subhanahu melalui Isra wal Mi'raj. Nabi kita di langit membahas 4 perkara: darajat, munjiat, muhlikat, kafarat. Darajat yang pertama. Apa itu darajat? Darajat yang pertama adalah ifsya'us salam. Ifsya'us salam, memasyhurkan salam. Tebarkanlah salam jikalau berjumpa sesama muslimin di mana berada. Alhamdulillah. Kalau kita ingin punya kemuliaan, kalau kita ingin punya derajat, kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tebarkanlah salam. Betul. Di mana baik dan kumaha baik, ucapkan salam assalamualaikum. Betul. Ibu reka bumi assalamualaikum. Bapak reka bumi assalamualaikum. Tepang di jalan sareng sahabat assalamualaikum. Kalau kita ingin mulia, ingin punya derajat, tebarkan salam. Insya iya masalah ki uluk salam dekalakin assalamualaikum. Berarti juga neng mas tema orang bapak setia. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Siapapun yang memberikan salam, maka wajib kita jawab dengan wa'alaikumus. Salam itu mendoakan keselamatan. Tentunya harus sesama umat Islam. Betul. Lamun Islam panggil jeung Islam uluk salam assalamualaikum. Betul. Tapi kalau terhadap orang kafir, orang non muslim, padahal pas sopanan kena kafir kan? Kul ya ayyuhal kafirun. Kafir teh bahasa Allah. Kafir teh bahasa Al-Qur'an. Tapi mereka orang kafir gak mau dikatakan kafir, kasar, non muslim. Padahal menurut segi bahasa kasar non muslim. Non artinya tidak, muslim artinya selamat, non muslim orang yang tidak selamat. Betul? Tapi kalau kafir hanya orang yang menutupi kebenaran. Jelas? Paham? Alhamdulillah. Tentunya memberikan salam itu pada orang yang beragama Islam. Betul? Karena hanya agama Islamlah yang akan jadi penghuni surga. Hanya agama Islamnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Inna dina indallahil. Alhamdulillah. Bagaimana kalau pada orang kafir uluk salam? Haram. Kebenaran. Uluk salam kajalma kafir haram. Kenapa haram? Uluk salam itu mendoakan selamat. Sedangkan mereka orang kafir demi Allah tidak akan pernah mendapat keselamatan di akhirat. Betul? Haram. Di situ percaya. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Leles cari kana duit kencang. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, sampai botak karyawannya, botak ya karyawan mau ditampi ke Allah sampai kapanpun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka orang yang bukan Islam di akhirat termasuk golongan manusia rugi. Kenapa rugi? Karena bakal kekal di neraka melalui angkat-angkat. Naudzubillah min. Makanya memberikan salam itu khusus harus kepada orang kepada orang kafir haram memberikan salam. Bagaimana kalau mereka uluk salam ke orang? Misalnya ke kafir uluk salam ke orang, assalamualaikum, orang jawab benar, waalaikumsalam, betul? Bila mana orang kafir uluk salam ke orang, maka orang menjawabnya waalaikumsalam. Jelas? Paham? Jadi Kanjeng Rasulullah tos Islam Mi'raj membahas derajat. Yang pertama, ibta'us salam, memasyurkan salam. Kalau kita ingin punya derajat, kalau kita ingin punya kemuliaan, kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan siapapun asal dia beragama Islam, berikan salam. Betul? Apabila kedua orang bertemu di jalan, yang paling mulia adalah orang yang paling pertama mengucapkan mereka imam uluk salam, imam kosong, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masing dari derajat adalah wataliyil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Derajat yang kedua adalah gemar dan rajin membaca Al-Quran. Kalau kita ingin mulia, ingin punya derajat yang tinggi, terutama di akhirat, maka harus rajinlah baca Al-Quran. Insya. Ibu suka baca Quran juga? Osok baca Quran? Insya. Tapi awas maca Quran ulah overdose. Tapi awas maca Quran ulah over najan ibu keur maca Quran malam Jumat bismillahirrahmanirrahim Yasin cek bapak Sadaqallahul azim. Mantap, alhamdulillah. Maka nasti ibu kudu cerdas, kudu pinter, kudu intelek, kudu jenius. Lamun laki ngadehem di jero kamar hayang naon kudu kabat. Hayang naon tah? Arti meureun. Lamun salaki ngadehem di patengahan hayang naon kudu kabade. Lamun salaki ngadehem di jero dapur hayang naon kudu kabade. Lamun salaki ngadehem di baruan karak masjid teteh curiga. Jangan-jangan ada jahe janda heran lewat. Siap cerdas. Najan keur maca Quran, lamun salaki ngadehem sadaqallahul. Maca Quran malam Jumat sunnah, melayani suaminya wajib. Mudah-mudah sunnah ninggalkeun wajib gurur katipu naudzubillah min. Ieu masalah geus ngadehem dilanjut deui Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Cek telakin dilanjut deui bae. Wa ilaihi tur ngajan bapak-bapak karangaos Yasin. Ari kana ujung nama apal turjaun tugan tia masih ibu rek kodak Allah hari dilanjut kana wakinya kalaki dugikeun tanah. Eta ibu-ibu nu ngaos Quran model kitu kenging pahala teu, kenging ganjaran teu, kenging rahmat teu. Naudzubillahin. Kanjeng Rasul rubba qarin wal Qur'anu yang anu
betapa banyak orang yang rajin membaca Al-Quran, bukannya mendapat pahala, bukannya mendapat rahmat, bukannya mendapat syafaat, malah mendapatlah. Jelas? Paham? Derajat yang kedua adalah taliyul Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran senantiasa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang sedang hamil, ayo renah, ayah lanjutkan. Bapak siap ngerenah andai, renah ibadah lain, ngarenahan ibadah lain, ada keuntungan hamil. Ayah, untuk nurana per hari dicatat 1000 kebagusan. Luar biasa. Per hari dicatat 1000 kabagus. Kali 9 bulan, kali anak palosin. Ganjaran renah mual kawadahan. Alhamdulillah. Siap renah dari? Siap ngarenahan dari? Terkudu ditanya tuh kamu mah. Ya Allah. Apalagi yang sedang hamil, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Malah bandar lahir anaklah ganteng berakhlak mulia seperti Nabi Yusuf. Alhamdulillah. Maka anu hamil rajin-rajinlah baca surat Yusuf. Malah bandar anak lahir ganteng berakhlak mulia. Alhamdulillah. Yang hamil rajin-rajinlah baca surat Maryam. Malah mandar anak lahir cantik berakhlak mulia. Alhamdulillah. Nureuneuh rajinkeun baca surat Yasin supaya anak caang hatena. Nureuneuh lobakeun baca surat Waqiah malah mandar anak caang hatena. Amin. Nureuneuh lobakeun baca surat Jin supaya selamat terhindar dari godaan-godaan jin. Amin. Ya Rabbal. Ari bapana maca naon ya? Bapana maca naon kalau istrinya sedang hamil baca bapak baca apa bapak baca apa? Baca alam nas. Nggak alam nasrah tepangkeun. Tetepkeun kana ieu kana patualan ieu. Sabaraha kali? 1000 kali. Kuat mal. Ulah ngahandapan we dah. Baca alam nasroh dina patuangan anu kerhak kuat ngahandapan hanya 17 kali. Ya 17 kali insya ternyata Al-Quran multidimensi fungsi. Masya di dunia bakal penuh dengan keberkahan, di akhirat bakal masuk surga barokah rajin baca Al-Qur'an. Tanggung Rasul di langit membahas derajat. Yang kedua adalah orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan pada orang yang lapar. Jalmanu barah, jalmanu barahan bakal diangkat derajat ke Allah. Di dunia rugikan ke akhirat. Di dunia bakal banyak orang yang mencintai, betul, dekat ke manusia, dekat karena rahmat Allah, dekat karena surga, jauh dari api neraka. Itulah orang yang dermawan barahan. Amin ya Rabbal. Tapi lamun jadi jelema pelit, cap jahe, buntut kasiran, mereka heste boro-boro barabere, alhamdulillah, amin, bakal jauh di manusia, bakal jauh dari rahmat Allah, bakal jauh dari surga Allah, deketna ka neraka. Naudzubillah min. Makanya lamun urang hayang luhur derajat dunia akhirat, maka harus jadi orang yang dermawan baraat. Insya, apalagi barahan terhadap kedua orang tua, apalagi barahan terhadap mertua, apalagi barahan terhadap guru. Karena 3 orang tersebut tadi, indung bapak, mertua, dan guru adalah orang yang paling berjasa terhadap kehidupan kita, betul? Siapapun orangnya yang menjamin orang tuanya demi Allah, akan Allah jamin kehidupannya dunia.
Betul. Barang siapa yang mempersulit kedua orang tuanya, akan Allah persulit segala urusannya dunia akhirat. Maka Allah dongeng najal manubarahan kainu bapak akaran jangan butuh rokok sabata. Akan tetapi akan semakin subur, akan semakin makmur, akan semakin sukses. Alhamdulillah. Kunci kesuksesan adalah kedua orang tua dan juga mertua. Ulah sokorek kami toh kudu barahan kami toh manusia yang paling barahan sedunia adalah mitoha. Betul. Iya malah aing mata kebenaran cenah boga mitoha tiap pelit. Minatu geblek dia. Minatu tolol dia. Betul. Mitoha manusia yang paling barahan sedunia. Betul. Pamer mitoha mah satangkeupan Pak. Betul. Pamerin itu hama satangkepan komo musim hujan tiris pamerin itu hati peting ditangkepan bebas. Ngomong-ngomong itu hapelit to Allah dia. Nah, itu bilang nih siapa menantu yang barahan terhadap mitohanya demi Allah akan Allah berikan kesuburan, kemakmuran, kesuksesan dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal. Jangan coba-coba menyakiti hati mertua. Jangan coba-coba menyakiti hati orang tua. Lalu sampai kapan coba anak durhaka terhadap kedua orang tuanya, minantu durhaka terhadap kedua mertuanya, sampai kapan coba? Jangankan masuk surga, rambulan surga gemoan. Alhamdulillah nih, siap bakti kalau jadi orang tua, siap membahagiakan mertua, insya. Yang ketiga orang tua kita itu adalah guru. Kau jadi kiai itu jasa guru. Kau jadi insinyur itu jasa guru. Hormati, sayangi, cintai guru. Beliau adalah pahlawan, betul. Jangan coba-coba mengecewakan guru. Jangan coba-coba mengecewakan guru. Jangan coba-coba menyakiti guru. Nengkuari loba wali murid belagung, loba wali murid tolol. Kami membawa ke SD diwir ku guru ke orang nginuk bapak, betul. Rangket ku guru demi masa depan. Ima pangkuari dilapor ke si tolol tuh bawa otak bapak nanti. Ibu itu bawa otak deh. Anak bandel direla, lu kumaha dilaksana anak. Ngekumaha engke jagana ya anak selalu dimanja. Padahal guru ngejibin demi masa depan anak, betul. Sekarang banyak yang sukses hasil jiwiran-jiwiran, betul. Hasil rangketan guru, betul. Itu demi masa depan anak, demi kedewasaan anak. Kuari dibela panku induk bapak. Hidup guru. Sampai di elenan guru nasa galakol. Alhamdulillah nih. Kita jadi orang tua harus bisa membina anak, membimbing anak. Dongeng kentong. Dongeng. Ayah bapak-bapak masrahkeun anak ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Di pesantren ke di Tuan. Suatu hari ku bapana ditengok eta anakna keur nguturkeun tai kanggo wudu Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Cek bapana, ceng! Hayu balik! Anak aing ditendeni lain tah digawekeun. Kita haji kudu digawekeun. Akhirna anakna berangkat pulang, di perjalanan ditanya ku bapana, ceng, jawab pertanyaan bapak. Bisa nggak jawab? Ternyata anaknya bisa ngaji. Lah, kan anak aing bisa ya. Tongko maku kiai na digawekeun, tongko maku buluna digawekeun, tapi anak bisa ngaji. Akhirna eta si bapak dan anak kembali deui masrahkeun anak na ka Tuan. Ceuk Tuan teh hidayah anak sudah ditutup gara-gara orang tua menghormatkan jadi guru anak. Betul. Hidayah anak sudah ditutup oleh Allah gara-gara orang tua tegablek Adam. Gara-gara orang tua boga akhlak menjadi guru anak. Kita harus punya prinsip guru anak adalah guru. Betul.
Guru anak adalah guru kita. Anak kita dijibir, sabodo. Anak kita dirangkep ku guruna, sabodo demi masa depan anak. Ulah dibela ku indung bapak. Karena boy kali. Nah, udah bela men. Yuk kita prinsip yang bagus. Guru anak adalah guru kita. Hormati guru anak kita. Sayangi guru anak kita. Kalau ada istilawi menyisihkan untuk guru anak kita. Insya karena guru adalah orang yang paling berjasa terhadap masa depan kita. Alhamdulillah. Kembali orang yang akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah adalah orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Wa mut'imil orang yang senantiasa memberi makanan terhadap orang yang lapar. Artinya lamun urang hayang punya derajat mulia dunia akhirat kudu jadi jalma barahan. Betul? Ibu sok barahan ke salaki? Halo? Ibu sok barahan ke salaki? Oh sok nawaran ke salaki? Oh bau nada. Bapak pernah ditawaran ke majikan? Entah. Untung bapaknya cerdas. Teu ditawaran ge kokorobet perangan. Cek bapak-bapak lamun aing nungguan ditawaran kaburu kiamat kubro. Teu ditawaran los rengkas teh Pak boga urang ieu beunang meuli. Betul. Alangkah mulianya ibu nawaran salat. Ulah aku jabla ibu. Jabla mah osok nawar. Osok nawaran mun di hotel 500.000. Lamun di warjok 200.000. Lamun nagong 5.000. Kalau ustaz kiai gratis barokahnya ada. Apalagi jabla itu stasiun Rangkas itu terminal Kalijaga. Osok nawaran osok. Pak, naik prek Pak. Gimana naik prek? Eta jablay Rangkas eta. Jablay Rangkas terminal Kalijaga. Halo. Pan aing mah pemain malam. Pan aing mah pemain malam sok nyahoan. Pak, naik prek Pak. Naik prek ieu. Ya Allah, horeng mah nawaran anu kieu. Alhamdulillah min. Lamun ibu sok tek nawaran. Salaki. Pahalanya sama dengan berangkat umroh. Masya umroh sabaraha juta? 35 juta. Gaduh ke artosna. Hayang ke ganjaran umrohna. Beres ngaji tawaran, apa salahnya? Setuju? Ngan bapak-bapak lamun ku pamajikan ditawaran udah ngesang tiis. Ya mga gibri. Langsung anak tebel neng, saya kira balik madiak wari keselain deui. Aing mah bisi mamakasih tergeblek. Batur ngamalkeun ilmu nawaran salaki, ai salakina kesang tiis. Masya, dan lamun nawaran salaki nu sopan. Ulah iman nawaran salaki doang kedek arendek. Beneran anak acan hees. Cek anak nangis. Anak kayak ilu na kamana bapaknya. Ngan memeh nawaran salaki bersolek dulu, berdandan dulu, berhias dulu, ngagelis heula Bu. Betul. Ulah imah beres sholat isya langsung make autan. Dicium ku salaki pahit. Cek salaki na juri, pahit amat ya. Salaki tukang nyer duit dianggap reungit ku ibu. Terlalu. Make make up heula. Jeung salaki ulah baloon. Pan survei deula taman kieu kuring mah. Rek undangan cantik, rek habesan, pengajian, rek arisan, pas rek ngahiji jeung salaki, rubah rapih dua medan kurang juri. Naudzubillah min. Bersolek berdandan untuk suami, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 40 rakaat we. Dandanan
jeung salaki ganjarana lebih gede daripada sholat sunnah 40 rakaat. Mending sholat sunnah 40 rakaat ibu mending mat wadah. Gaduh teu wadahna. Henteu ih. Pak, teu gaduh udak teh. Iba mah bapak doang tolol teh. Neuleuh pamajikan batur geulis. Kabita pamajikan maneh teu dimodalan. Cantik itu perlu modal, guys. Betul. Cantik itu perlu modal, Besti. Modal. Pamajikan urang di modalan mah cantik ke omas teh mah eleh. Betul. Masya luar biasa. Jadilah manusia dermawan, akan Allah angkat derajat dunia akhirat. Yang terakhir dari derajat itu adalah wasko ini Nabi Syahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Sakedap deui urang bakal kadongkapan tamu mulia bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan. Amin ya rabbal. Wih, lamun dibahas kali panjang ini. Encan muhlikat, encan kafarot, encan munjiat, cukup satu saja perwakilan. Sababnya Nabi urang Allah isrokan dan Allah bereskan karena segenap para malaikat langit mendiskusikan 4 masalah. Darajat, munjiat 4, membasturkan salam, rajin baca Quran, jadi orang dermawan dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Allah mengisrokan Nabi kita minal masjidil haram ilal masjidil, di satu malam yang sangat relatif singkat. Ada ulama yang berpendapat berangkat sesudah Isya, datang sebelum subuh. Pendapat yang lain hanya 4 jam falakiyah. Pendapat yang lain hanya 3 jam falakiyah. Pendapat yang lain Isra Mi'raj hanya sakit. Luar biasa. Karena Allah memberangkatkan Nabi kita. Nabi kita bukan berangkat sendiri, diberangkatkan oleh yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu. Pakai kendaraan buruk, ibu pakai rok teh. Buruk teh dari barkun teh kilat, perjalanan cepat karena kendaraannya istimewa. Namun sebelum Nabi kita Allah isrokan dibelah dada. Ibu pernah dibelah dada? Halo? Pernah dibelah dada? Pernah diraba dada? Pernah dienen dada? Hidup enen. Bapak sok enen tara? Ibu sok dienenan tara? Usaha. Ku anak menyusui anak berapa tahun? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Menyusui anak itu 2. Saking nyel 1000 kebagusan. Nyel 1000 kebagusan. Nyel 1000 kebagusan. Loba nyel. Dalam jangka 2 tahun berapa kenyel? Hah? Dalam jangka 2 tahun berapa kenyel? Kali anak kalau hasil ganjaran dari susu luar biasa. Susu jadi aset pahala. Nalika orang dujulu, ibu-ibu diponis masuk neraka, pintu neraka kalangan susu. Wih, nekan neraka bisa, lawan neraka kalangan susu. Akhirnya ibu masuk surga barokah. Alhamdulillah, mana susunya? Mana susunya? Raja Abana susuan ya. Bion, abdi mat karena nyusunin rame. Abdi mat boga 2. Ya Allah, nyusui anak 2. Kalau nyusui suami, halo. Saumur her, satungtung salaki can pae. Selalu dimenan ku ibu akan semangat nyar duit ngapain. Ya Rabbal. Ya Rabbal, sangkilan, itu bahasa sangkilan. Sangkilan nyel orok bereun 1000 kebagusan. Bogalun bapana. Maka rajin-rajinlah menyusui anak juga bapaknya. Sekarang banyak kasus kanker payudara. Betul? Sekarang banyak kasus kanker payudara. Kenapa?
tai susuna teu dikaluarkeun. Akhirna ngabatu, ngadat, jelas jadi penyakit kanker payudara. Dioperasi, innalil. Makanya ibu kalau ingin sehat, kuwi anak dan suami. Iri nu sehat. Itu anu sok mustuan laki mah itu. Anu berarti eta tara daek nyusuhan. Laki beres gaji, buahel surga. Amin ya rabbal. Nabi kita sebelum Allah israkan, ibulah dadana sampai 4 kali operasi. Betul? Lingkek umur balik dibelah dada. Rek diangkat menjadi rasul dibelah dada. Rek narima wahyu pertama dibelah dada. Rek di Isra Mi'rajkan dibelah dada. Hatena dicandat bukan berarti hati Rasul kotor. Rek ditambah kebersihan anakku Allah Subhanahu dari semenjak lahir Rasul mahatena tos bersih. Betul? Urang ge peringatan Isra Mi'raj harus diambil pelajaran bersih hati. Bersihkan hati, bersihkan jiwa untuk melihat keagungan Allah Subhanahu. Lamun hati orang kotor moal bisa datang ke Allah. Lamun hati orang regan moal bisa gunakan ibadah. Betul? Lanjut hujan. Kehujanan teh cari aman. Ya Allah, peringatan Isra Mi'raj memberikan pelajaran ke orang. Ternyata orang teh kurusin bersih hati mangenaheun. Kalau hatinya bersih, badannya akan sehat. Karena hati adalah sentral. Di badan kita ada sentral, ada pusat. Pusatnya adalah hati. Kalau hatinya sehat, badannya sehat. Hatinya kuat, badannya kuat. Namun hatinya meriang, awakna ge muriang. Betul? Lamun hatinya kotor, tangan akan bergerak anu kotor. Sampai akan berjalan anu kotor. Otak akan berpikir yang kotor-kotor. Nauzubillah min. Bersihkan hati, sucikan diri, karena orang sekedap deui baris mendatangi bulan yang amat mulia, bulan suci Ramadan. Lamun hati regep bae, lamun hati sirik pidik bae, moal ada ketentraman batin, moal ada ketenangan jiwa. Betul? Ipan orang teu tahu tatangga meuli parabola, manehna meuli parane. Tatangga meuli kulkas 8 pintu, manehna ngeueur buntu. Tatangga meuli termos, manehna nu ngabolang. Tatangga meuli mobil, dibawa ke kartini, ruang ICU, sesak napas. Di rumah sakit utah getih gara-gara tatangga meuli mobil. Abeja tatangga berangkat umroh sakeluarga, langsung paek di rumah sakit. Alhamdulillah. Tuhan, jangankan di akhirat, di dunia kene sudah disiksa oleh perasaannya gara-gara kotor hati. Yuk bersihkan hati urang kena tampak-tampak. Anu bisa ngahalangan karena ketenangan jiwa urang. Bersihkan hati urang dari sampah-sampah yang bisa menghalangi urang untuk usul ke Allah Subhanahu. Insya Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Kangjeng Rasul mame Isra dibersihan, tambah bersih hatena karena rek hadap Allah. Berangkatlah di masjid kamas Isra Mi'raj memberikan pelajaran ke urang. Ternyata urang kudu sing rajin kamas. Bapak-bapak siap rajin ke masjid. Ibu-ibu harus mendorong bapaknya berangkat ke masjid siap. Karena masjid di akhirat akan menjadi kapal, akan menjadi pesawat, akan menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu. Lamun urang hayang ka surga, maka kudu boga pesawatna. Pesawatna adalah masjid. Betul? Urusan masjid, siang masjid, insya Allah menang ketenangan dunia akhirat. Barang siapa yang membersihkan masjid akan Allah kawinkan dengan bidadari. Betul? Osoknya puan masjidnya, osok ngepel masjidnya. Kalau memang bapak ingin punya istri bidadari di surga, harus siap
rajin membersihkan ngepel masjid. Insya Allah bidadari lamun hidup ke dunia teh, maka dunia akan wan lamanya. Maka bidadari lamun curug bidadari ngolok ke dunia mulai penting kaang abrai karakter kan aku berang palangkatan dunia. Masya Allah, cantiknya bidadari luar biasa. Lamun bapak hayang nikah jeung bidadari jangan surga, bersihan masjid, rapihkeun masjid, pel masjid, insya Allah di akhirat bakal menang bidadari. Amin ya rabbal. Barang siapa nu ngamparkeun karpet masjid, selagi karpet masjid kena ngampar, eureun-eureun dipamentakeun hampura ku malaikat. Alhamdulillah. Barang siapa yang menyalakan lampu masjid, selagi lampu masih nyala, eureun-eureun dipamentakeun hampura ku malaikat. Alhamdulillah. Apalagi orang yang membayar listriknya, apalagi orang yang mewakafkan tanahnya, apalagi orang yang membangun masjidnya. Membana masjidan di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, akan Allah bangunkan hotel di surga. Ya Allah, hotel dunia indah tuh, hotel karisma indah tuh, apalagi hotel surga. Sehotel 70 kamar, sakamar 70 ranjang, saranjang 70 bidadari. Bapak-bapak orang dulu di akhirat anen kacang, hidup kacang. Mudah-mudahan kacang panjang umur, sehat selalu. Amin ya rabbal. Indah. Satu gedung 70 kamar, satu kamar 70 ranjang, satu ranjang 70 bidadari. Bapak-bapak di surga panen susu. Masya di dunia boga susu lagi reward city peot. Betul. Di akhirat mah panen susu asal daikan ka masjidna. Amin ya rabbal. Isra minal masjid ilal mas, kemudian Mi'raj di Masjid Aqsa sampai ke langit ke-1 sampai ke langit ke-7. Itu alamna alam malakut. Jadi Isra Mi'raj melintasi 3 dimensi alam. Ada alam nasut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di langit ke-1 sampai ke langit ke-7 itu alam malakut, alamnya malaikat. Malaikat nah alamnya di langit, manusia alamnya di dunia di tanah. Lamun ayam manusia di awak-awak itu nuju tugas. Kalau ada malaikat yang di bumi itu sedang tugas. Betul. Yang terakhir alam lahut, alam ketuhanan. Dari mulai Sidratul Muntaha sampai kamu sawan, langsung Nabi kita berjumpa dengan zat sang pencipta Allah Subhanahu. Nabi mana yang pernah melihat zat Allah secara mata kepala? Terakhir. Rasul mana yang pernah melihat zat sang pencipta Allah Subhanahu wa taala? Terakhir. Hanya Nabi kita doang, hanya Rasul kita doang yang bisa melihat zat sang pencipta Allah Subhanahu. Makanya nabi-nabi yang lain tidak Allah Isra Mi'rajkan. Rasul-rasul yang lain tidak Allah Isra Mi'rajkan. Hanya Nabi kita doang, hanya Rasul kita doang ya Allah Isra Mi'rajkan. Berarti Isra Mi'raj merupakan khususiat mukjizat atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan Isra Mi'raj merupakan mukjizat terbesar kedua. Mukjizat terbesar pertama adalah Al-Qur'an. Mukjizat terbesar kedua adalah diisrokan dan dimi'rajkannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Langsung baginda kita bisa melihat Allah dengan mata kepala. Cekan jeung Nabi urang, at-tahiyyatul mubarakatus thayyibatulillah. Cek Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi urang aliman salamat torangan baik. Cek Nabi urang, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Cek malaikat Jibril, asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ternyata sholat itu adalah munajat cacahan orang jeung sang pencipta Allah Subhanahu.
hebat sholat luar biasa. Allah reka wajibkan puasa melalui malaikat Jibril turun ayat. Allah reka wajibkan zakat melalui malaikat Jibril turun ayat. Allah reka wajibkan haji dan umroh melalui malaikat Jibril turun ayat. Tapi Allah reka wajibkan salat baginda diangkat dari muka bumi sampai berhadapan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu. Hasil Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu. Itu salat menjadikan sentral ibadah. Apabila salatnya baik, amalan yang lain pun dianggap baik. Betul? Apabila salatnya rusak, amalan yang lain pun dianggap rusak. Sagalageh ayeuna salat. Hayang jembar rezeki, salat duha. Hayang kuat iman, salat awabin. Hayang punya kesuksesan, kipeting hudang, salat tahajud. Ibu sok hudang tipeting. Halo, ibu sok hudang tipeting. Oh sok menyiki doang. WC 12. Kadang-kadang tebok-tebok acan ngalor deui. Teu digegel beureut lagi hade barang eta. Naudzubillah nih. Hayang jembari di sholat duha, hayang kuat iman sholat awabin, hayang hasil maksud sholat hajat, hayang diangkat derajat sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Udang dipenting sholat tahajud diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Sholat 5 waktu itu modal. Yang punya keuntungan harus bisa melaksanakan sunnahnya. Dan seluruh pertanyaan malaikat munkar nakir di kuburan bisa terjawab dengan sholat. Cek malaikat, man rabbuka? Allahu akbar. Wa man nabiyuka? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ma imamuka? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kiblatuka? Mustaqbilal Ka'bah. Wa ma ikhwanuka? Wa ala ibadillahis. Hayang tenang dunia akhirat, jangan tinggalkan sholat. Ya. Apalah artinya umur 1000 tahun, harta banyak tanpa sholat nihil, nol besar. Betul? Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya. Kalau hidup ingin bermakna, jangan tinggalkan sholat. Kalau sholatnya rapi, akhlaknya bakal rapi. Kalau sholatnya rapi, rumah tangganya akan rapi. Kalau sholatnya rapi, bermasyarakat juga akan rapi. Kalau sholatnya rapi, rizkinya bakal lancar. Betul? Betul? Kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan dunia akhirat, sholat. Apalagi sholat tepat awal waktu. Afdalul amal as-salatu fi awwali waktiha. Amal yang paling utama, yang paling afdal adalah sholat tepat awal waktu. Urang kumaha? Sholat asar setengah genep. Fawailul lil musallin, rakawel untuk orang yang sholat subuh keberangan, dohor di perjalanan, asar maghrib kecapean, isya ketid. Naudzubillah min. Satu kali meninggalkan sholat siksaannya 200 tahun. Menurut pendapat yang lain 10.000 tahun. Sekali sholat. Meninggalkan sholat menurut pendapat Ibnu Qayyim, dosanya lebih besar daripada zina, lebih besar daripada judi, lebih besar daripada membunuh. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Itu menurut pendapat Ibnu Qayyim. Peringatan Isra Mi'raj memberikan pelajaran ke orang. Ternyata lamun orang yang sukses dunia akhirat, yang bahagia dunia akhirat, ingin punya ketenangan batin, hadap ke Allah, jangan tinggalkan sholat. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak mengandung manfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Lantera lampu lantera digantung di marapatan. Hampura abri hampura tina samudaya kelepatan. Khudma sofa wa na'matadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.